Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya semua? Apakah baik-baik saja atau mungkin dari adik-adik semua ada yang kurang sehat? Oh, alhamdulillah sehat ya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, di dalam layanan bimbingan klasikal ini kakak akan membawakan pada layanan bimbingan karir. Nah, adapun tema atau topik yang kakak akan bawakan yaitu perencanaan karir di masa depan. Jadi di sini sebelum memulai layanan klasikal kita, mungkin kakak harus mengecek daftar hadirnya ya. Dari kelas 12 IPA 2 ini mungkin siapa yang tidak hadir atau izin pada hari ini. Oke. Setelah kakak mengabsen, di sini kakak akan meminta kesukareraan kalian untuk melakukan layanan bimbingan klasikal ini selama 1 kali 30 menit. Apakah adik-adik bersedia? Ya, terima kasih. Kakak juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama kakak Miftahul Jannah. Adik-adik bisa memanggil kakak itu Kak Ita. Nah, di sini Kak Ita akan menyampaikan topik atau tujuan dari topik layanan yang kakak akan berikan. Nah, tujuannya itu yang pertama, mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas kaitan dengan kemampuan diri atau pengetahuan diri siswa. Yang kedua itu ada menyadari keragaman nilai dan persyaratan dan aktivitas yang menuntut pemenuhan kemampuan tertentu atau bisa dikatakan dengan akomodasi. Kemudian yang ketiga itu ada mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri atau bisa juga disebut dengan tindakan. Nah, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat memahami arti pentingnya perencanaan karir. Kemudian ada tujuan penting yang kedua itu ada peserta didik dapat mengimplementasikan langkah-langkah dalam merencanakan karir. Kemudian yang terakhir itu ada peserta didik dapat memahami rumus dalam memilih karir. Jadi selanjutnya di sini kakak akan memberikan sedikit materi layanan itu tentang arti pentingnya karir. Nah, sebelum memulai, adik-adik ada yang tahu tidak apa itu karir? Oke, jadi kalau ada yang belum tahu, jadi karir itu adalah pekerjaan tidak serta merupakan karir. Kata pekerjaan itu bisa juga disebut dengan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kata karir itu lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekani dan diyakini sebagai panggilan hidup yang merasapi seluruh alam pikiran. Jadi di adik-adik kelas 12 IPA 2 ini apakah sudah mengetahui bagaimana karir kalian ke depannya? Jadi mungkin dari adik-adik ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi dokter mungkin, ada yang ingin jadi guru. Nah, kalian itu harus mengetahuinya dari sekarang. Jadi nanti pasti akan kalian kebingungan setelah lulus sekolah ini, pasti kalian akan bingung
mungkin mau lanjut di mana, mau lanjut kuliah jurusan apa. Jadi sebelum itu di sini kakak akan memberikan materinya terlebih dahulu. Mungkin dari adik-adik ada sedikit pengetahuan atau informasi yang bisa kalian dapatkan dari layanan yang kakak berikan, sehingga nanti adik-adik sudah tidak bingung lagi dengan pilihan karir ke depannya. Nah, jadi materi yang pertama, sebelum memasuki materi, mungkin kita melakukan ice breaking dulu. Jadi adik-adik itu tidak mengantuk mungkin mendengarkan materi yang akan kakak bawakan. Jadi ice breakingnya itu ada tepuk-tepuk. Jadi kalau kakak bilang tepuk pagi itu, maka adik-adik menepuk tangan itu 1 kali. Jadi kalau kakak bilang tepuk siang, maka adik-adik menepuk tangan 2 kali. Terus kalau kakak bilang tepuk malam, jadi adik-adik tidak menepuknya. Jadi sampai begini saja, tidak bersuara begitu. Oke, bersedia? Mengerti? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, mengerti kan? Oke, kita contohkan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, oke. Jadi dari adik-adik mungkin sudah tidak mengantuk ya untuk mendengarkan materi yang akan kakak bawakan. Jadi materinya di sini yaitu arti dan pentingnya perencanaan karir. Nah, memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yang dimanapun dan kapanpun mereka berada, betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang mungkin merasa gelisah karena tidak menentu pekerjaannya begitu, tidak memiliki pekerjaan yang menetap. Nah, apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Nah, bisa kita lihat di Indonesia sekarang itu tingkat penganggurannya itu sudah cukup banyak. Jadi kalau adik-adik tidak pintar untuk menentukan pekerjaan ke depannya, mungkin kita juga bisa termasuk dalam kata pengangguran itu. Jadi di sini kita harus lebih mengetahui tentang karir, sehingga apalagi kan adik-adik sekarang sudah masa SMA, apalagi kelas 12 sudah akan memasuki ke masa perguruan tinggi. Nah, materi selanjutnya itu apakah perencanaan karir itu? Nah, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar potensi atau minat bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang baik secara kualitas. Nah, kualitas yang dimaksud itu kualitas hidup yang kita miliki maupun kuantitas atau kesejahteraan. Sesungguhnya dalam perencanaan karir ini yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kita peroleh, tetapi pada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Nah, salah satu persiapan yang sangat penting adalah memilih pendidikan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Nah, misalnya kalau saat ini kan kita berada di bangku sekolah itu SMA ya, sekolah menengah atas, maka nantinya kita harus bisa menentukan kira-kira jurusan apa yang akan dipilih oleh IPA. Kan kalian itu anak IPA ya. Jadi kita harus menentukan kita ada di IPA kah, IPS, bahasa. Nah, nantinya kita bisa menentukan karir apa atau jurusan apa yang akan kita pilih ke depannya. Oleh karena itu, poin-poin penting dalam proses perencanaan yang pertama itu ada menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir.
Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menentukan karir. Di sini ada 8 langkah yang akan kakak jelaskan. Yang pertama itu ada mengembangkan rencana karir. Nah, pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dalam langkah-langkah strategis dan dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi kita pikirkan dulu langkah-langkah sebelum memilih jurusan itu, strateginya mungkin nanti di jurusan ini peluang kerjanya kurang atau sedikit. Yang kedua itu ada tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini keberadaannya. Jadi setelah mengetahui bakat dan minat kita, mungkin di sini ada yang suka menari. Nah, mungkin kalian ingin mengembangkannya. Nah, ada jurusan yaitu Sendra Tasik. Jadi dalam jurusan itu kalian lebih mempererat, lebih menggali lagi minat atau bakat kalian. Jadi sebelum menentukan karir itu kalian harus tahu minat dan bakat kalian itu ada di mana. Nah, yang ketiga itu adalah cobalah memberitahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir pekerjaan itu. Selanjutnya ada bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis-jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Seperti yang kakak bilang tadi, kita misalnya pandai membuat cerita, mengarang, pandai membuat novel, mungkin kita bisa masuk di jurusan bahasa dan sastra. Kemudian yang kelima itu kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam adalah ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Terus yang selanjutnya itu ada hal penting yang boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Jadi sebelum kita menentukan karir, kita juga harus mengetahui bagaimana sumber dayanya sehingga kita bisa masuk ke dalam pilihan jurusan itu. Selanjutnya itu ada minta nasihat dari beberapa sumber yang ada, yakini dan dapat membantu kita memberikan penjelasan mengenai karir kita. Jadi sebelum menentukan karir, ada baiknya kita meminta saran kepada orang tua, mungkin orang-orang terdekat yang kita percayai bahwa orang ini bisa mengajarkan kita atau memberikan kita info bahwa jurusan itu yang tepat untuk kita lakukan atau yang kita pilih. Selanjutnya itu ada rumus dalam memilih karir. Nah, seorang konsultasi karir dari Amerika Serikat memiliki rumus modern yang dapat mengaktualisasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya yaitu karir sama dengan T tambah 2P tambah E tambah F. Nah, T itu yang dimaksud itu talent atau bakat, yang 2P itu passion atau purpose, yang E itu environment, dan F itu vision. Nah, jadi sebelum menentukan karir yang akan kita lanjut ke depannya, kita harus mengetahui bakat dan minat kita terlebih dahulu. Itu sangat penting, teman-teman. Jadi kita harus mencari dulu info apa sih kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi mungkin dari kelebihan itu kita dapat kembangkan sehingga bisa mengetahui
nantinya kita akan masuk ke jurusan apa atau di pekerjaan apa. Kemudian kita juga harus mengetahui daya kerjanya nanti. Nanti kan setiap karir itu memerlukan, maksudnya itu kayak nanti ini berpeluang kerja jika atau bagaimana, peluang kerjanya luas banyak. Jadi kita harus menentukan itu. Kita itu harus memikirkan peluang kerja itu 10 tahun ke depan, peluang kerja karir yang akan kita lakukan, kita harus pikir terlebih dahulu. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, di sini kan kakak sudah bagi kelompok ya, ada 3 kelompok. Nah, di sini kakak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD itu berisi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kelompok kalian masing-masing, mengapa kita harus mempelajari perencanaan karir? Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada, menurut kelompok kalian masing-masing, mengapa kita perlu merancang karir kita di masa depan? Jadi silakan kalian mengisi LKPD tersebut, masing-masing kelompok, kan di sini ada 3 kelompok. Kemudian berdiskusilah antar sesama kelompok kalian, kemudian LKPD-nya dikumpulkan kepada kakak. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi layanan yang kakak berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.